Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizah, calon guru penggerak angkatan 7 di UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sugerlor 2, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan fasilitator Bapak Suhada SPD dan pengajar praktik Ibu Namiati SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar serta implementasinya di sekolah saya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan ini. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, bakat, minat, serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak senantiasa akan merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya pendidik menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali sifat dan lingkungan anak, agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma budaya bangsa ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita teringat dengan Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyan beliau, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Manguntarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangat besar dalam memberi keteladanan pada peserta didiknya. Ing Madyo Manguntarso yang artinya di tengah membangun motivasi. Dalam hal ini, seorang guru memberikan motivasi dan memposisikan dirinya menjadi teman dalam mengantarkan peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, Tuturi Handayani, diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki,
serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, sebagai pendidik tidak hanya menuntun dan mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik yang berbudi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, namun lingkungan keluarga juga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Yang kedua, tuntutan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru untuk menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang pendidikan karakter dan potensi anak yang berbeda-beda, serta membuat kesepakatan bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan dan potensi anak. Yang kedua, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dengan senantiasa mengembangkan dirinya seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop sehingga mampu menuntun anak ke arah yang lebih baik. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.